Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad awsana fi kitabihil aziz haitsu qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita hingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka menegakkan kewajiban kita berupa salat Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat akhir-akhir ini kondisi yang ada di negeri Palestina membuat kita sangat prihatin. Betapa banyak nyawa kaum muslimin itu ditumpahkan begitu saja oleh kaum Zionis. Dan kita perlu belajar bagaimana sejarahnya Bani Israel sebenarnya yang berkaitan dengan negeri Palestina. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyebut nama yaitu Bani Israel. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pernah melebihkan Bani Israel daripada umat-umat yang pada waktu itu. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah betapa banyak nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, dan aku lebihkan kalian daripada umat-umat yang lainnya pada waktu itu. Dari ayat ini jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Bani Israel untuk menduduki atau untuk menepati yang namanya bumi Palestina. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai membelot dari ajaran Nabi Musa alaihi salam, sehingga kesempatan yang Allah berikan kepada mereka yaitu boleh menempati bumi Al-Quds itu menjadi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Selanjutnya jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat satu ketetapan yang baru bagi Bani Israel atas apa yang mereka lakukan, yaitu mereka membelot dari ajaran Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab, dan kami tetapkan atas kalian wahai Bani Israel di dalam kitab,
la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya Bani Israel mereka akan membuat kerusakan di muka bumi, yaitu di bumi Palestina itu sendiri selama 2 kali. Kemudian setelah mereka membuat kerusakan, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hamba-hambanya yang membela negeri Palestina. Kemudian melululantahkan Bani Israel dengan sehancur-hancurnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kejayaan bagi Bani Israel dengan diberi kemewahan, diberi harta, diberi keturunan. Setelah itu mereka akan melakukan kembali menghancurkan apa yang ada di muka bumi, yaitu negeri Palestina. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hamba-hambanya yang merebut kembali negeri Palestina dan melululantahkan Bani Israel tersebut. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi suatu kenyataan yang kita saksikan pada hari ini, bahwasanya mereka berbuat kerusakan yang terjadi di bumi Palestina. Akan tetapi menetapkan bahwasanya apakah ini kerusakan yang pertama ataukah ini kerusakan yang kedua, itu kita harus merujuk kepada apa yang dijelaskan oleh para ulama. Ada sebagian para ulama mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan Bani Israel ini adalah bentuk kerusakan yang kedua kalinya, sebagaimana mereka lakukan kerusakan sebelumnya dan bumi Palestina kembali direbut oleh umat Islam di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Akan tetapi lagi-lagi untuk memastikan bahwasanya apakah yang dilakukan Bani Israel pada hari ini adalah bentuk kerusakan yang kedua atau yang pertama, Allahu a'lam. Yang jelas bahwa apa yang terjadi di negeri Palestina saat ini bukan sekedar konflik, akan tetapi bagaimana umat Islam di negeri Palestina itu sendiri berusaha untuk merebut kembali tanah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mereka. Perang yang ada di sana adalah perang antara kaum muslimin dihadapkan dengan orang kafir. Maka sudah selayaknya bagi kita sebagai seorang muslim yang jauh dari negeri Palestina berkontribusi terhadap apa yang mereka perjuangkan di sana, entah dengan harta kita atau dengan segala macam doa-doa kita yang kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada kaum muslimin yang ada di sana. Sebagian orang-orang, yaitu orang-orang sekuler, ingin memisahkan kondisi yang sekarang, bahwasanya di sana ada rakyat sipil, ada rakyat yang non sipil misalnya. Tetapi ketika kita kembali mengkaji apa yang dijelaskan oleh para ulama, apabila suatu negeri kaum muslimin sudah dimasuki oleh kaum kafir atau sudah diserang oleh orang-orang yang ingin menentang Islam, maka jihad yang ada di sana menjadi jihad fardu ain yang semuanya wajib untuk mempertahankan negerinya dan tidak boleh menyerahkan diri sama sekali. Bahkan para ulama mengatakan boleh umat Islam dalam kondisi lemah menyerahkan dirinya dalam 2 kondisi. Yang pertama, ketika dia menyerahkan dirinya, dia bisa memastikan bahwa dia tidak dibunuh oleh orang kafir tersebut. Ini kondisi yang pertama. Dan kondisi yang kedua adalah wanita-wanita dibolehkan untuk menyerahkan diri seandainya mereka tidak dilecehkan oleh orang-orang kafir. Akan tetapi ketika 2 kemungkinan ini tidak bisa kita dapatkan atau tidak bisa dipastikan, maka kata para ulama wajib bagi penduduk negeri tersebut untuk perang habis-habisan untuk mempertahankan negeri mereka, lebih mempertahankan agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk umat ini. Semoga apa yang terjadi di negeri Palestina menjadikan pelajaran berharga bagi kita, bahwa di mana keberpihakan kita yang sesungguhnya itu yang akan menjadi saksi
atau bukti kecintaan kita kepada Islam di yaumil akhirat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semuanya dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam kondisi husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyikal karim sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad qala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sidang Jumat yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pada khutbah yang kedua kali ini khatib mengingatkan diri khatib pribadi dan jemaah sekalian pada umumnya, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan semampu-mampu kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin yang ada di negeri bumi Palestina. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li jami' ulama'il muslimin al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma a'izzal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'adin. Allahumma ansuril mujahidina fi Filastin, Allahumma ansuril mujahidina fi Suriah, Allahumma ansuril mujahidina fi kulli alamil islami. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.